Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru atau update terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu 3 kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024. Apakah Anda termasuk? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS serta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Terdapat 3 kriteria terpenting bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Terkait dengan hal tersebut, ada 4 poin utama dalam kebijakan calon ASN 2024. Salah satunya adalah mengoptimalkan yang dilakukan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam penerimaan pegawai ASN tahun 2024 ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu CPNS dan P3K. Untuk P3K tahun 2024 ini dikhususkan untuk tenaga honorer kategori 2 dan pegawai honorer atau non-ASN. Sedangkan formasi CPNS ditujukan untuk talenta baru. Dalam hal ini adalah fresh graduate maupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Namun demikian, apakah semua tenaga non-ASN akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini? Berdasarkan informasi dari Kemenpan RB, terdapat 3 kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024, yaitu 1. X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. 2. Non-ASN yang terdata di dalam database BKN. 3. Non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Bukan hanya itu saja, untuk kriteria tenaga honorer atau non-ASN yang bisa melamar dan mengisi formasi P3K adalah sebagai berikut. 1. X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dari database BKN dan melamar di instansi tempatnya bekerja. 2. Tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. 3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Selain itu, Anda juga harus memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan
dengan formasi P3K yang dilamar, yaitu minimal 2 tahun untuk formasi jabatan pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pratama. Selain itu, pengalaman yang relevan minimal 3 tahun pada formasi jabatan jenjang muda. Aktif bekerja di instansi pemerintah yang dimaksud adalah aktif selama 3 tahun berturut-turut tanpa putus. Seluruh peserta yang mengikuti P3K akan tetap diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP P3K. Jika Anda memenuhi kriteria tersebut, maka jalan Anda sudah pasti mulus untuk mendaftar P3K tahun 2024 ini nanti. Untuk penentuan kelulusan seleksi didasarkan pada peringkat terbaik, dibagi menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu yang sama-sama akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Sebagai tambahan informasi untuk rekan-rekan tenaga honorer semuanya, bahwa saat ini atau sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kapan jadwal pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Akan tetapi alangkah baiknya teman-teman semuanya mempersiapkan diri, mempersiapkan dokumen-dokumen yang pada nantinya untuk mendaftar, karena nanti akan ada verifikasi atau validasi data untuk tenaga honorer atau calon pelamar. Kemudian persiapkan diri Anda untuk materi sebagaimana dicontohkan, belajar mengenai soal-soal dan pembahasan di media apapun, sehingga pada nantinya ketika pendaftaran P3K dibuka, maka kita akan atau sudah mempersiapkan diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai 3 kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa, engko aku yo nyilek kelas 4 paling. Lah kan ndek iki sama